Baik, kita langsung mulai hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal pada teman-teman Nurholis Majid Society, diskusi kita 1 jam ke depan tentang memahami hadis-hadis ramah perempuan. Nah, kalau kita saksikan dalam kehidupan nyata ini, justru hadis-hadis yang banyak muncul di lingkungan masyarakat itu hadis-hadis yang tidak ramah terhadap perempuan, Prof. Misalnya larangan perempuan untuk menjadi pemimpin, kemudian perempuan itu banyak di neraka, kemudian perempuan itu menjadi fitnah yang besar gitu. Nah, itu yang banyak bertebaran dan didengar oleh masyarakat. Nah, sekarang ini kita akan mengulas dari sisi yang berbeda, hadis yang ramah terhadap perempuan. Untuk itu saya persilakan Prof untuk menyampaikan materi pada hari ini 20 menit. Nanti setelah itu kita tanya jawab dengan teman-teman yang hadir di live IG ini. Silakan Prof. Baik, nanti diingatkan saja ya kalau sudah 20 menit. Maklum kalau sudah bicara takut keasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih saya sampaikan kepada Nurholis Majid Society ya, Cak Nur Society yang sudah mengundang saya untuk berbagi. Sebetulnya ini juga kesempatan belajar buat saya ya, dengan diundangnya ini kan otomatis saya juga harus membaca ya dan mempersiapkan gitu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak bisa melihat siapa yang sudah hadir. Ini baru 11-12 orang ya yang hadir gitu ya. Salam kenal juga ke Pak Ahmad Saiful yang membersamai saya. Kok di saya nggak kelihatan Pak Ahmad Saifulnya ya? Cuma kelihatan wajah saya aja. Tapi kalau di ini sudah ya, sudah terlihat ya? Sudah Prof. Oke, baik. Saya akan memberikan pengantar dulu sebelum kita bersama-sama membaca hadis ya, yang ramah terhadap perempuan, dan saya akan menggunakan ini nih bukunya Fakihuddin Abdul Qadir tentang 60 hadis pemberdayaan hak-hak perempuan gitu ya. Saya juga banyak menggunakan buku-buku karya Fakihuddin Abdul Qadir dan juga yang ulama-ulama dari KUPI ya, kayak Husain Muhammad, Rofi'ah, Mbak Nyai Badiah Fayumi ya. Dan mungkin di antara yang hadir ada mahasiswaku ya, saya kebetulan share flyernya ke mahasiswaku. Selamat datang, saya semoga bisa bermanfaat. Jadi sebelum kita membaca tentang hadis-hadis yang ramah terhadap perempuan, saya senang sekali diberi topik ini. Kita outline yang saya ingin sampaikan diantaranya yang pertama adalah mengenal sosok Rasul dulu. Kemudian yang kedua mengenal struktur bahasa Arab. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara membaca hadis dengan metode qiraah mubadalah, ya, yaitu membaca dengan kesalingan, ya. Dan kemudian tadi dibahas oleh Mas Ahmad Saiful tentang banyaknya hadis-hadis yang negatif terhadap perempuan, atau dengan istilah lain adalah misoginis, ya. Misoginis itu adalah kebencian terhadap perempuan, ya. Yang membenci perempuan, katanya perempuan itu banyak di neraka, ya kan. Nah, baru kemudian saya akan menghabiskan waktu 20 menit saya itu dengan membaca hadis-hadis yang ramah terhadap perempuan yang saya ambil dari buku 60 hadis ini ya. Nggak sampai 60-nya mungkin ya, supaya ada kesempatan untuk tanya jawab. Nah, sekarang yang pertama yaitu tentang mengenal sosok Rasul, ya. Rasul itu adalah uswatun hasanah. Dia itu Quran berjalan lah, karena akhlaknya itu adalah Al-Quran. Dan kita mengenal sifat yang wajib diketahui untuk Rasul adalah sidik, tabligh, amanah, dan fatonah, ya. Jadi dia
jujur, kemudian dia penyampai, dan dia kalau misalnya ada amanah pasti disampaikan, dan kemudian cerdas ya. Dan beliau juga adalah sosok penyayang terhadap istri dan anak-anak serta cucu-cucunya. Kita juga mendengar misalnya Rasul mengasuh Hasan dan Husain ya, sedang sholat sekalipun gitu ya. Dan Rasul juga adalah kingmaker ya. Beliau mengemban tugas yang sangat berat ya untuk mengubah budaya Arab saat itu, misalnya budaya musyrik ya, menyekutukan Tuhan-Tuhannya itu banyak gitu, ditransformasi menjadi agama monoteis dalam Islam. Kemudian membawa perubahan di masyarakat dengan menunjukkan keberpihakan pada si lemah, dan diantaranya adalah perempuan. Dan Rasul mendengar aspirasi perempuan, nanti dijelaskan di dalam hadis-hadis yang akan kita baca ya. Kemudian outline selanjutnya yaitu tentang mengenal struktur bahasa Arab. Ini penting sekali karena baik Al-Quran maupun hadis itu disampaikan dengan bahasa Arab ya. Dan bahasa itu adalah produk budaya gitu ya, dan budaya Arab itu sangat patriarkal gitu ya. Patriarkal itu adalah sistem yang mengutamakan laki-laki, dan perempuan itu ditempatkan hanya sekunder saja gitu ya. Dan ini bisa terlihat di dalam grammar bahasa Arab, misalnya jama muannas gitu ya, plural form dari perempuan, misalnya muslimat gitu ya. Muslimat itu kalau misalnya ada di sebuah ruangan misalnya 20 perempuan gitu, itu namanya muslimat. Tapi masuk saja nih Mas Saiful ke dalam ruangan itu, walaupun satu orang itu jadinya muslimuna. Jadi si muslimatnya itu hilang, invisible gitu. Tapi ketika kita mengatakan muslimun atau muslimun, itu berarti di dalamnya juga muslimat, seperti itu gitu ya. Jadi memang seperti itu struktur bahasa Arabnya. Jadi kalau jama mudzakkar salim, plural form dari laki-laki, itu di dalamnya termasuk perempuan. Tapi kalau perempuan hanya perempuan saja gitu ya, dan itu dominan gitu ya. Nah ini yang perannya Fakhruddin Abdul Qadir gitu ya, baik melalui qiraah mubadalahnya itu ataupun dengan mengetahui struktur bahasa Arab, kita bisa membaca hadis itu walaupun dia tidak ada muslimat secara eksplisit gitu ya, tapi sebetulnya di dalamnya ada perempuan gitu ya, karena sebetulnya kan Al-Quran itu dan hadis itu sebetulnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan gitu ya. Misalnya ya, contohnya dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf misalnya ya, perlakukanlah perempuan itu dengan baik. Ini bukan berarti hanya laki-laki saja yang diperintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan, tapi itu dipahami juga kebalikannya, yaitu bahwa perempuan juga, para istri juga hendaknya berbuat baik kepada suami gitu ya. Kemudian kalau kita melihat lagi hadis lain, thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin ya. Itu berarti ala kulli muslimatin juga gitu, walaupun dia tidak terkatakan secara eksplisit gitu ya. Nah, dengan memahami struktur bahasa Arab ini, kita akan lebih mudah memahami hadis-hadis yang menggunakan bahasa Arab ya. Nah, karena tadi di pengantar Mas Ahmad Saiful menyebutkan tentang adanya hadis-hadis yang negatif kepada perempuan, nah ataupun yang saya katakan istilahnya misoginis, membenci perempuan, itu sebetulnya ada cara membacanya gitu ya. Dan kenapa kok ada hadis misoginis gitu ya? Ya karena memang itu budaya patriarki yang kuat gitu ya. Dan wujud kebencian kepada perempuan itu bisa
beragam di berbagai budaya. Misalnya budaya Arab ketika datangnya Islam, itu perempuan dikubur hidup-hidup ya karena malu kalau misalnya punya anak perempuan. Jadi tanpa datangnya Islam mungkin bangsa Arab sekarang sudah punah karena mana mungkin bisa bertahan tanpa adanya perempuan. Nanti populasi laki-lakinya terlalu banyak gitu ya. Itu berbahaya gitu ya. Eh, dan kebencian misalnya misalnya kepada perempuan misalnya di Cina gitu itu diberlakukan misalnya tradisi foot binding itu kalau jadi diidealkan perempuan yang cantik itu adalah yang kakinya kecil dan supaya kakinya kecil itu mereka ketika sedang bayi itu kakinya itu dibungkus pakai bambu gitu sehingga kemudian itu kakinya tidak berkembang. Jadi kaki kecil itu menunjukkan beauty dan juga itu apa namanya ningrat aristokrat gitu ya karena kalau orang-orang petani desa yang di bawah-bawah gitu mereka harus ke sawah mana mungkin mereka bisa punya kaki kecil kalau bisa punya kaki kecil berjalan aja sudah susah gitu tapi the beauty itu define sebagai bahwa perempuan yang kakinya kecil gitu seperti itu atau misalnya ketika makanan sangat sulit gitu ya didefinisikan beauty perempuan itu adalah mereka yang bahenol gitu ya, yang berisi tubuhnya. Sehingga susah jarang kan orang yang bisa gemuk pada saat makanan begitu susah gitu. Tapi sekarang ketika makanan mudah gitu ya, maka beauty perempuan itu dikonstruksi adalah yang slim, yang sangat-sangat kurus gitu ya, yang susah untuk dicapai kecuali dengan diet yang sangat ketat ataupun sehingga kemudian dengan idealitas itu timbul misalnya masalah ada perempuan yang kena bulimia ya melakukan bulimia jadi makan dimuntahkan lagi atau anoreksia nervosa gitu ya jadi kelainan apa namanya dalam makan gitu ya. Nah contoh-contoh sebetulnya jadi gini hal lain yang perlu diketahui adalah bagaimana hadis itu sampai kepada kita itu berbeda dengan bagaimana Al-Quran sampai kepada kita. Sehingga kemudian penerimaan kita terhadap hadis itu juga harus kritis gitu ya. Jadi kalau Al-Quran itu kan dikumpulkan, dikompilasi segera setelah Rasul wafat ya pada masa pemerintahan Abu Bakar atas inisiatif Umar gitu. Tapi kalau hadis itu baru dikompilasi sekitar awal abad kedua Hijriah atas inisiatif Umar bin Abdul Aziz. Nah itu sudah kelamaan gitu ya, hampir sekitar 90 tahun itu kan lama sekali orang sudah banyak yang lupa gitu. Dan walaupun sudah ada warning gitu ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar gitu ya. Tetap saja banyak hadis-hadis yang dipalsukan gitu ya sehingga tapi atas inisiatif para ulama kemudian hadis ini setelah dikumpulkan disaring diklasifikasi misalnya menjadi sahih hasan dan doif misalnya sehingga memudahkan untuk kita di masa sekarang untuk memilih hadis tapi sebetulnya walaupun hadis itu sudah diklasifikasi kepada sahih sekalipun bukan berarti dia tidak boleh dikritik gitu ya. Misalnya Fatimah Mernisi berani mengkritik hadis-hadis yang sudah masuk gitu ya ke dalam kategori sahih, misalnya yang hadis tadi yang disebutkan oleh Mas Ahmad Saiful tentang melarang kepemimpinan yaitu la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan gitu ya. Itu diteliti oleh Fatimah Mernisi siapa perawinya sehingga kemudian dia mengatakan hadis tersebut tidak layak untuk bisa diklasifikasikan sebagai hadis yang sahih karena perawinya yaitu Abu Bakrah dia hanya baru menyatakan hadis tersebut sekitar 25 tahun setelah Nabi wafat ketika selesai perang Jamal dan tidak ada seorang pun yang menyatakannya. Dan dari segi akhlak gitu ya Abu Bakrah itu dulu kan dia budak gitu, kemudian dia masuk Islam dan dengan Islam itu dia dimuliakan sehingga kemudian dia memiliki jabatan gitu ya. Tapi dia pernah dihukum cambuk karena dia menuduh orang berzina tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi sehingga dia pernah kena cambuk 80 kali. Nah menurut Fatimah Mernisi kan kalau misalnya perawi hadis itu kan kalau sahih itu kan kriterianya marawahu adlun ya yang diriwayatkan oleh adil seorang yang adil itu artinya berakhlak gitu ya. Kemudian mutasilus sanad sanadnya bersambung ya ghairu adin wala ilalin ya jadi
tidak ada kejanggalan ataupun cacat gitu. Itu adalah syaratnya hadis sahih gitu ya. Eh, Sekarang saya akan mulai membaca hadis-hadis yang ramah perempuan ya, untuk mengcounter hadis-hadis yang kadang-kadang disebarkan oleh perempuan sendiri gitu ya. Misalnya katanya perempuan itu banyak masuk neraka seperti itu ya. Oke, mari kita counter hadis-hadis yang negatif tersebut, karena kita sudah mengenal sosok Rasul yang sayang kepada perempuan gitu ya, dan mendukung keadilan kepada perempuan gitu ya. Oke, ini hadis pertama dari hadis yang dikompilasi oleh Kang Faki, yaitu tentang prinsip dasar relasi antara laki-laki dan perempuan ya, yaitu al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala wala yakhduluhu wala yahqiruhu taqwa ataqwa hahuna ya. Jadi di sini terjemahnya adalah jadi muslim itu adalah saudara muslim. Jadi sesama muslim adalah saudara. Jadi tidak boleh saling menzolimi, mencibir atau merendahkan. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Jadi Muslim tadi kan, Muslim itu termasuk di dalamnya muslimat gitu ya. Jadi sesama Muslim laki-laki, Muslim perempuan adalah saudara gitu ya. Kalau saudara itu adalah ya setara gitu ya. Oke, itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua yaitu tentang pengakuan terhadap keberadaan perempuan ya, pada sementara ketika sebelum Islam itu tidak diakui sama sekali. Ini Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyah la na'udun nisaa syai'an. Jadi kami ketika masa jahiliyah itu tidak pernah mempertimbangkan perempuan ya sebagai sesuatu yang berharga gitu ya. Falamma ja'al Islam wa dzakarahunallah, ketika Islam datang dan Allah menyebutkan para perempuan, ro'aina lahunna bidzalika alaina haqqon, maka kami mulai melihat bahwa mereka itu memiliki hak atas kami. Coba. Jadi dengan datangnya Islam justru perempuan itu dikonsider gitu ya, jadi dilihat gitu ya, dihargai, Allah menyebutkannya, dan kemudian baru para umat Muslim awalun itu mengakui gitu ya, adanya hak-hak perempuan gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga ini pendek tapi dahsyat ya. Di sini an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u syaqaiqur rijal ya. Itu artinya ini dari hadis Aisyah bahwa perempuan itu saudara kandung laki-laki ya. Jadi dia menempatkan perempuan itu setara ya dengan laki-laki ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya, ini mungkin hadis yang keempat, itu tentang besarnya pahala mengasuh dan mendidik anak perempuan. Ini juga hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar ya. Jadi ini artinya barang siapa yang mengasuh anak perempuan atau menjadi wali atas perempuan, mereka benar-benar berbuat baik untuk mereka, maka anak perempuan tersebut akan menjadi perisai atau penghalang ya, perisai yang menghalangi dari api neraka. Ya, jadi itu menegasikan budaya jahiliyah yang maunya itu ya mengubur hidup-hidup perempuan itu sangat biadab sekali gitu ya. Oke, nah sekarang masih similar ya, hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu an Abi Bardah an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kanat indahu walidah
fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha wa addabaha fa'ahsana ta'dibaha summa agtaqoha wa tazawwajaha falahu ajroni. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Artinya seorang yang memiliki hamba sahaya perempuan lalu ia memberinya ilmu pengetahuan untuk kebaikan hidupnya dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh untuk kebaikannya, kemudian ia membebaskannya dan menikahinya, maka orang tersebut memperoleh 2 pahala. Jadi ini encouragement ya, untuk memotivasi, mendidik ya, walaupun dia tadi statusnya adalah hamba sahaya, tapi kemudian dididik, dibebaskan dan dinikahi gitu ya. Jadi ini juga hinting ya, ataupun memotivasi untuk menghilangkan perbudakan gitu ya. Oke, hadis yang ramah perempuan selanjutnya adalah tentang berakhlak mulia terhadap keluarga ya. Ini ditekankan oleh Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim khuluqan ya, disebutkan wa nisaihim khuluqan ya. Jadi artinya adalah orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang memiliki akhlak mulia, dan sebaik-baik kamu adalah dia yang berperilaku baik terhadap perempuan. Coba, sebaik-baik kamu adalah dia yang berperilaku baik kepada perempuan. Selama ini perempuan itu kan banyak direndahkan, orang itu kan tidak akan, maksudnya itu tidak akan melakukan KDRT dengan marah gitu ya. Kalau dia respect ya, dia respect itu bisa membuat orang tidak akan berani marah gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Islam mengapresiasi kerja domestik perempuan ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka ya. Ini yang terakhir summa abuka. Ini yang terakhir. Jadi 3 kali ummuka, kemudian baru yang keempat adalah ayahnya ya. Jadi di sini siapakah orang? Jadi ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku layani dan temani? Kemudian Rasul bersabda, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Dan baru yang keempat baru ayahmu ya. Jadi ini coba 3 kali ibu, baru yang terakhir 1 kali ayah gitu. Jadi di sini memperlihatkan betapa Islam sangat memuliakan perempuan gitu ya. Dan ini dikuatkan di hadis berikutnya tentang bagaimana kita harus menghormati perempuan ya. Saya bacakan. An Anasi radhiyallahu anhu qala ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nisaa was-sibyana an-nisaa was-sibyana muqbilin ya. Suatu saat Nabi melihat beberapa perempuan dan anak-anak datang mendekat. Mungkin datang dari suatu pesta pernikahan. Ya, kemudian faqama Nabi mumthilan faqala Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya ya. Jadi Nabi bergegas berdiri menyambut mereka dan berkata, kamulah orang-orang yang paling saya cintai ya. Coba Rasul greeting memberikan sambutan dan memuliakan, kamu orang-orang yang paling saya cintai ya. Dan Nabi mengatakan faqolahuma thalatha mirorin, dan Rasul itu mengatakan seperti itu sampai 3 kali gitu ya. Begitulah Rasul sangat menghormati perempuan gitu ya. Kemudian
yang selanjutnya adalah tentang penghormatan terhadap kerja-kerja perempuan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imro'atan sauda'a kanat taqumul masjida fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyamin faqila lahu innaha matat qala fahalla adzantumuni fa'ata qabroha fasola alaiha. Jadi ada seorang perempuan kulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Nah, suatu hari Nabi mencarinya dan menanyakan kabarnya karena tidak melihatnya beberapa hari. Ketika disampaikan bahwa ia telah meninggal dunia, Nabi kaget ya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kemudian Nabi mendatangi kuburannya dan sholat di atasnya. Ya, coba. Pada seorang perempuan hitam gitu ya, dia mencarinya, tidak terlihat, kemudian mendengar kabar bahwa dia meninggal, beliau langsung sholat ya di atas kuburannya ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya ini sebetulnya banyak ya, sampai 60. Pokoknya saya sampai dihentikan oleh Mas Ahmad Saiful ya. Saya akan terus membacanya ya. 5 menit lagi. Ya, silakan. Ini adalah hak untuk berbicara ya di dalam Islam ya. An Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala istadzana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Maaf lah. Radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatu min Quraisyin yas'alnahu wa yastakthirunahu aliyatan udwatuhunna ala sautihi falamma sta'dana Umaru tabadarnal hijab fa'adina lahun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadakhala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhaku faqala adhaqallah sinaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi faqala ajibtu min haula illati kunna indi lama sami'na sautaka tabadarnal hijab faqala anta ahaqu ayyahabna ya Rasulullah summa aqbala alaihina faqala ya aduwati anfusihinna atahabnani walam tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna innaka afadhu wa agladhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahul Bukhari. Jadi ini menurut saya sih agak lucu itunya, ceritanya ini untuk menggambarkan bagaimana Rasul begitu lembut gitu ya, mengayomi para istri-istrinya, sehingga kemudian istri-istrinya tuh berani gitu ya mengungkapkan apapun termasuk berdebat ya. Saya bacakan terjemah ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu saat Umar bin Khattab bertandang ke rumah Rasulullah. Di sampingnya, istri-istrinya dari suku Quraisy duduk sedang menuntut dan meminta banyak hal. Suara mereka nyaring melebihi suara Rasul. Ketika Umar minta izin masuk, mereka langsung menutup diri masuk. Cep aja diam gitu ya. Dan Nabi mempersilahkan Umar masuk. Nabi sempat tertawa ringan ya. Kemudian ditanya oleh Umar, "Mengapa tertawa wahai Rasul?" Rasul berkata, "Saya heran dengan mereka yang tadi berada di sampingku. Ketika mendengar suaramu datang, mereka langsung bergegas menutup diri," kata Nabi. "Seharusnya engkau yang mereka segani, wahai Rasul," kata Umar. Langsung Umar mendatangi para perempuan itu dan berkata, "Hai perempuan yang tidak tahu diri," ya, Umar memarahi para perempuan itu. "Bagaimana kamu bisa takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasul?" Kemudian para istri itu berkata, "Kamu memang lebih keras dan lebih kasar." Jadi para istri Rasul itu lebih takut kepada Umar gitu ya. Oke, selanjutnya ini tentang bahwa
wahyu turun kepada Nabi ketika Nabi itu bersama perempuan ya, yaitu oke. Ini hadisnya dari Aisyah ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salamah la tu'dhini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imro'ati illa Aisyah ya. Ya seperti diketahui bahwa Rasul itu memiliki banyak istri ya setelah Khadijah wafat, tapi di antara para istri itu yang paling disayang adalah Aisyah ya. Maka dengan kecenderungannya kepada Aisyah ini beliau berkata ya kepada istri lainnya, mungkin ya, jangan sakiti saya tentang Aisyah karena wahyu turun pada saat saya justru berada di dalam selimut Aisyah. Jadi itu menunjukkan bahwa perempuan sebagai istri gitu ya dihargai oleh Rasul gitu ya. Baik, Prof. Kita sudah bisa masuk pertanyaan, Prof ya. Tadi sudah Boleh. banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan yang sangat ramah dengan perempuan. Tadi Prof juga udah mengulas dari di awal bahwa Rasul itu mencintai perempuan, terbukti mencintai istri-istrinya sangat, kemudian penyayang gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari MCMS. Pertama dari Fatimah Karim, Prof. Bagaimana pendapat Prof Nina terhadap jamaah tablik yang meninggalkan istrinya dengan alasan berdakwah atas nama agama? Nah, ini fenomena ini kan sering kita lihat nih, Prof. Ada teman-teman dari jamaah tablik kemudian meninggalkan istri dengan alasan dakwah atas nama agama. Bagaimana pendapat Prof? Jadi sebetulnya ada hadis di sini ya, tapi kalau saya nyari mungkin agak lama, tapi saya ingat isinya. Jadi pernah pada masa Rasul itu ada sahabat Rasul mengatakan bahwa saya puasa sepanjang hari gitu ya. Kemudian ada lagi yang lapor, saya tidak menikah karena saya iktikaf iktikaf di masjid saja gitu ya. Nah, kemudian Rasul meresponi. Jadi maksudnya itu mungkin orang-orang ini lapor kepada Nabi ingin dipuji gitu ya, karena dia ingin iktikaf, kemudian dia sampai iktikaf saja sampai dia puasa terus menerus, sampai ada yang sampai tidak menikah. Kemudian Rasul mengatakan bahwa saya puasa, tapi saya juga berbuka. Kemudian saya juga menikah gitu loh, bahwa Rasul tuh ingin hidup tuh yang wajar saja gitu ya, it's a balance gitu ya. Jadi menurut saya tabligh itu tidak salah gitu, tapi you need to have a balanced life gitu ya. Jadi ada kewajiban untuk umat, ada kewajiban untuk keluarga, sehingga jangan sampai kalau Sundana mah cul dog dog tinggal eagle gitu ya. Jadi mengambil yang lain tapi kemudian melepaskan yang utama gitu loh. Yang utamanya itu kan kalau sudah berumah tangga, suami diharapkan mengayomi ya anggota keluarganya dengan menafkahi, bukan meninggalkan begitu saja. Kalau meninggalkan ada bekal sih mungkin masih mending ya, tapi kalau misalnya meninggalkan tanpa bekal, tanpa kabar, itu mendolimi namanya. Itu kira-kira jawaban saya ya, Mas Ahmad Saiful. Iya, baik, Prof. Jadi ya perlu ada keseimbangan, Prof ya, dalam berlaku juga baik terhadap istri. Tapi kalau alasan yang mengutamakan agama itu bisa dibenarkan atau tidak itu, Prof? Itu dia, kalau misalnya mengaca kepada hadis yang tadi sahabat mengatakan, saya kan itikaf di masjid, ya kan, hanya mengutamakan pada Allah. Tetap mungkin dia melapor kepada Rasulullah itu untuk dipuji, tapi ternyata Rasul tidak memujinya, tidak gitu. Walaupun itu hanya maksudnya demi Allah, pulanglah. Jadi jangan di masjid saja gitu, ya, have a balanced life gitu. Jadi Rasul itu tidak memuji mereka, justru seperti agak marah. Saya juga nabi, tapi saya juga tidur ketika perlu tidur, saya juga pulang ke rumah gitu ya, saya juga menikah gitu. Jadi nggak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam satu hal gitu ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Pradana Mukti ini. Berlaku baik Mas Abu, ya. berlaku baik
pada perempuan bisa bermakna juga sesuai tafsir tekstual Quran dan hadis, termasuk poligami, memukul perempuan, dan lain-lain. Bagaimana memastikan berlaku baik pada perempuan itu berdasarkan standar keadilan, kesetaraan, rasionalitas, dan empati yang wajar? Ya, ketidakadilan itu memang menimbulkan ketidaknyamanan, dan keadilan itu adalah menimbulkan ketenangan, kebahagiaan, standarnya itu. Dan standarnya harus dilihat dari orang yang di masyarakat itu dilemahkan gitu ya. Berdasarkan dari ketenangan itu, Prof ya, ketenangan. Iya. Jadi kalau misalnya tidak adil pasti bikin tidak nyaman, bikin marah gitu ya. Iya. Oke, ini Prof ada lagi nih pertanyaan dari Khairudin. Bagaimana agar hadis-hadis yang dibacakan Prof Nina diajarkan di pengajian-pengajian? Nah, ini saya rasa masukan yang bagus ini Prof, karena memang kan hadis-hadis yang dibacakan di pengajian-pengajian justru bercorak tadi yang Prof katakan bahwa bersifat negatif atau misoginis terhadap perempuan. Dan anehnya perempuan sendiri yang menyampaikan itu gitu. Ketika pengajian-pengajian tidak sedikit ustazah yang menyampaikannya seperti itu gitu Prof. Iya, saya apresiasi ya kepada Mas Fakihudin Abdul Qadir, juga Pak Kiai Husain Muhammad. Jadi dan juga para nyai-nyai di KUPI lainnya, saya senang menjadi bagian dari Alimat. Alimat itu adalah sebuah gerakan untuk menciptakan keadilan dalam keluarga gitu ya. Yang Islam yang mereka ajarkan itu adalah Islam yang ramah kepada perempuan ya, yang adil, yang berpihak kepada dan berdasar kepada pengalaman perempuan gitu ya. Saya selalu siap melahap karya-karya mereka, karena dengan membaca karya-karya mereka itu saya menemukan Islam yang mendukung betul-betul keadilan dan perempuan, termasuk ini adalah jasanya dari Mas Fakihudin Abdul Qadir ya, dan membacanya karena dia mendukung keadilan itu membuat kita nyaman. Oh iya, inilah seperti ini, Tuhan itu maha adil. Kalau Allah maha adil itu nggak mungkin firman-Nya dan Rasul adalah Quran berjalan gitu, dan tidak mungkin Rasul itu mengucapkan sesuatu yang menyudutkan perempuan, merendahkan perempuan, karena memang Rasul itu memang mendukung keadilan, akhlakul Quran. Quran itu adalah firman Allah, Allah itu adalah maha adil. Jadi mustahil pesan-pesan dari Al-Quran dan hadis itu isinya mendiskriminasi, merendahkan perempuan. Ya. Kalau ini Prof, atau jangan-jangan juga ini juga dari teman tadi, hadis yang bicara tentang ramah terhadap perempuan bisa jadi lebih banyak jumlahnya jika diungkapkan daripada yang tidak ramah terhadap perempuan. Ini temuan tadi Fakih itu kan 60 ya Prof ya. Bisa jadi lebih dari itu kalau kemudian. Iya. Bisa lebih. Iya. Ini kan gini Prof. Ya. Ada sebuah dogma ya kan yang di masyarakat, bahwa ini kan dogmanya sudah terpatri sangat lama gitu kan, bahwa laki-laki itu posisinya selalu di atas perempuan gitu kan, dan itu kan turun menurun gitu diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengikis dogma semacam ini Prof? Ya, kebetulan saya sudah mengajar, S2 S3 saya adalah bergelut tentang gender, dan saya sejak 2010 itu mengajar di S2 dan S3, tapi lebih utamanya di S3. Ini juga mungkin mahasiswa saya ada yang bergabung itu mengajar gender dalam Islam gitu ya. Jadi dengan penyadaran dan penggunaan perspektif gender itu kita mempromosikan Islam yang ramah perempuan. Iya kan, terlebih juga kalau misalnya melihat riwayat-riwayat hadis yang tadi yang misoginis tadi kan, perawinya juga bukan orang-orang sembarangan, misalnya dari Bukhari gitu kan, yang tadi perempuan tidak layak jadi pemimpin, kemudian yang mengatakan bahwa fitnah terbesar bagi seorang muslim itu adalah
perempuan. Itu juga ada di Bukhari hadis nomor 596 dan hadis Muslim nomor 2740 ya. Jadi memang ini butuh perjuangan yang masif sepertinya Prof ya untuk memberikan kesadaran tentang bahwa perempuan ini luar biasa gitu. Ya, saya senang membaca buku Fatimah Mernisi yang mengkritisi buku itu ya, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Itu dia apa namanya, karena orang-orang itu kalau tanpa critical thinking seperti itu mereka akan mengira itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, bahwa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin, padahal apa namanya, kita itu kalau syarat untuk menerima hadis itu adalah tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua adalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran ya. Secara akal sehat, memimpin itu bukan dengan kelamin ya, tapi dengan kemampuan memimpin, dan kemampuan memimpin itu bisa dipelajari gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya sudah tidak sejalan dengan akal sehat. Kedua, di dalam Quran ya, surat At-Taubah itu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu wali satu sama lain. Wali itu aulia itu jamak dari wali. Bisa diartikan sebagai pemimpin, teman ya, partner gitu ya. Ya jadi kalau misalnya memang apa namanya Al-Quran sudah menyatakan demikian, maka tidak ada larangan bagi dalam Islam sebetulnya untuk melarang perempuan menjadi pemimpin gitu ya. Ini ada dari Mustafa Kamal Prof tentang terminologi yang pas dari qawwamuna sebetulnya apa gitu. Kan ada ayat yang bicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, terminologi yang pas pada kata kaum itu apa? Apa ya kira-kira gitu? Jadi kalau saya lihat di tafsir ini udah geser dari hadis ke tafsir ya. Jadi kalau saya melihat di tafsir-tafsir itu, qawamun itu diartikan ada yang muadib gitu ya, apa namanya, pemimpin. Jadi ada educator ya, ada pemimpin. Tapi kalau saya melihat qawam itu artinya penegak ekonomi keluarga, karena kata qawam itu berasal dari kata qoma, ya kumu ya berdiri, tapi qaibun, tapi harus dawam, qawam. Jadi penegak ekonomi keluarga, karena di situ tentang ini ya, apa namanya, tentang nafkah keluarga gitu ya. Jadi kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Selama ini rijal ini diartikan sebagai laki-laki, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atau penegak ekonomi keluarga gitu. Tapi sebetulnya semoga saja tidak bosan ya dengan sharing saya mengenai tafsir An-Nisa ayat 34 ini menurut Profesor Nasaruddin Umar yang saat ini menjadi Menteri Agama. Jadi Nasaruddin Umar melihat rijal itu bukan laki-laki, karena kalau dalam Al-Quran tidak mesti laki-laki rijal itu. Jadi kalau dalam Al-Quran laki-laki dalam arti jenis kelamin itu disebutkan zakar, kalau perempuan unsa. Makanya kan walaisa zakaru kal unsa. Jadi yang berjenis kelamin laki-laki itu beda dengan yang berjenis kelamin perempuan. Ya kan, kalau perempuan kan secara kodrati ya, dia reproduksinya berbeda dengan laki-laki. Dia punya payudara, punya rahim yang memungkinkan dia punya vagina yang memungkinkan dia bisa menstruasi, hamil, melahirkan gitu ya. Jadi walaisa dzakaru kal unsa. Jadi sementara kalau rijal itu adalah the masculine. The masculine itu adalah orang yang ideal ya, yang memenuhi kriteria. Dan untuk memenuhi kriteria menjadi rijal yang qawam itu apa? Ada dua. Bima fadalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Jadi atas superioritas ataupun kelebihan dirinya dengan yang lain gitu ya, ala ba'din atas sebagian yang lain. Jadi maksudnya tuh suami atas istri atau istri atas suami gitu ya.
wa bima anfaqu min amwalihim, atas nafkah yang diberikan untuk keluarganya. Jadi syarat untuk menjadi qawwam itu ada dua, dia punya kelebihan dibanding pasangannya dan menafkahkan hartanya untuk keluarganya. Mungkin dalam realita ini banyak yang laki-laki ya dzakar yang menjadi rijal, tapi tidak semua rijal itu adalah zakar. Ada banyak juga unsa, saya unsa, tapi saya punya pendidikan yang lebih tinggi dari suami saya. Dan konsekuensi dari saya punya pendidikan yang lebih tinggi, tentu saja saya memiliki income yang lebih tinggi. Dan kemudian saya menggunakan income saya untuk menafkahi keluarga, maka itu sudah memenuhi dua syarat untuk menjadi rijal yang qawwam, walaupun saya adalah perempuan. Begitu mungkin kira-kira ya. Untuk selanjutnya mohon dibaca bukunya Nasaruddin Umar, itu dari disertasinya ya yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender di dalam Al-Quran. Ya, ini penemuan yang bagus sekali karena dengan dibedakannya zakar wa unsa sebagai biologis dan rijal wa nisa sebagai the masculine and the feminine, kita lebih bisa menangkap keadilan Allah, bahwa Allah itu lebih menghargai achievement ya, berpendidikan tinggi dan mencari nafkah serta mengeluarkan nafkah untuk keluarga itu kan upaya gitu. Tapi kalau terlahir sebagai zakar atau unsa, sebagai laki-laki atau perempuan, itu kan kita tidak bisa milih, it is given gitu ya, diberikan begitu saja. Itu dulu Mas Ahmad Saiful. Iya, terima kasih Prof. Ini masih ada hubungannya Prof dengan penjelasan tadi. Jika terjemahnya penegak ekonomi, apakah masih relevan dengan situasi sekarang di mana perempuan juga bekerja, dari Siti Maimunah? Ya, sangat relevan sekali. Justru Allah itu sangat sangat menghargai ya perempuan mencari nafkah. Ini tadi saya sudah baca sebetulnya hadisnya gitu ya. Sebentar saya. Jadi sangat relevan sekali karena memang mencari nafkah, memberikan nafkah itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Nih sebentar ya, ini saya langsung bacakan saja terjemahnya ya. Ini di hadis 47 gitu ya, dari Rita istri Abdullah bin Mas'ud. Ia pernah mendatangi Rasul dan bertutur, "Wahai Rasul, saya perempuan pekerja. Saya jual hasil pekerjaan saya, baik saya, suami saya maupun anak saya tidak memiliki harta apapun." Ia bertanya mengenai nafkah yang ia belanjakan kepada mereka atau suami dan anak. Kemudian Rasul bersabda, "Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka," sabda Nabi. Gitu. Itu jadi perempuan mencari nafkah itu bukan fenomena sekarang saja, tapi masa Rasul juga sudah ada, dan Allah melalui Rasulnya menghargai upaya Rasul itu, ya kan? Allah sebagai maha adil gitu ya, berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi amal apapun, sedikit apapun yang baik, maka akan dapat ganjaran yang baik, dan yang buruk akan mendapat balasan yang buruk ya. Dan masih ada hadis lain tentang perempuan pencari nafkah gitu ya pada masa Rasul, yaitu saya langsung bacakan terjemahnya, hadis 48 dari Zainab istri Abdullah. "Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai." Zainab sendiri justru yang memberikan nafkah kepada suaminya Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah, apakah saya cukup memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku sebagai zakat atau sedekah?" Terus Abdullah berkata, "Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah," jawab suaminya. Akhirnya Zainab datang sendiri menemui Rasulullah. Kemudian Zainab melanjutkan cerita. "Di pintu, saya bertemu seorang perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasul, apakah saya cukup berzakat atau bersedekah dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya. Kami berpesan kepada Bilal agar tidak membuka identitas kami ke Rasulullah. Kemudian Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. Siapa yang bertanya?" Kata Rasulullah. Tapi kemudian dia bilang, "Zainab," jawab Bilal. "Zainab yang mana?" "Zainab istri Abdullah," kata Bilal.
Nabi kemudian bersabda, ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat gitu ya. Eh, Kemudian kalau misalnya kita melihat hadis lain, misalnya ya dulu ulia khairu min yadi sufla ya. Jadi tangan di atas itu adalah lebih baik dari tangan di bawah. Yang tangan di atas itu maksudnya orang yang memberi, dan yang di bawah itu adalah orang yang diberi. Itu berlaku buat laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan misalnya bersedekah ke orang lain saja dia ibadah, apalagi kepada orang terdekatnya yaitu suaminya. Jadi bukan hal yang baru ya perempuan memberikan nafkah. Mungkin Bapak Ibu pemirsa di sini juga ingat bahwa Khadijah, jadi istri Rasul, itu adalah saudagar yang kaya raya, ya kan? Beliau menafkahi Rasul, ya kan? Dan dengan nafkahnya itu Rasul tidak perlu bersibuk dalam kehidupan sehari-hari mencari nafkah seperti orang lain yang sibuk untuk berjuang untuk memberikan nafkahnya kepada istrinya. Karena istrinya kaya, itu memberikan waktu kepada Rasul dan luxury gitu ya. Luxury itu privilege untuk kemudian dia membawa bekal, kemudian berkontemplasi menyendiri di Gua Hira. Dan karena beliau berkontemplasi di Gua Hira, itulah Rasul bisa mendapat wahyu. Itu berarti kan perempuan Khadijah, istrinya yang kaya raya, memfasilitasi datangnya Islam dengan membebaskan Rasul dari menafkahi, sehingga kemudian beliau bisa bertahanus di Gua Hira. Itu dulu ya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Ini semakin penjelasan yang Prof sampaikan semakin menunjukkan bahwa memang ya, perempuan di dalam Islam itu punya peran-peran yang sangat luar biasa. Bahkan sampai ketika Nabi menerima wahyu, yang mendampingi dan memberikan keyakinan akan hal itu adalah perempuan, yaitu Siti Khadijah, sampai kemudian Khadijah membawa Nabi bertemu dengan saudaranya Waraqah bin Naufal. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Prof dari Kurniawan. Nah, apakah Islam punya perspektif tersendiri dalam melihat kesetaraan gender, ataukah sama saja dengan pandangan Barat? Beda dong, masa apa namanya disamakan dengan Barat. Kalau kita kan dalam apa namanya kesetaraan gender, konsepnya kan dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Jadi kita merujuk kepada ayat-ayat Allah yang Allah Maha Adil, sehingga kemudian dalam firman-firmannya juga ya mendukung keadilan gitu ya. Kalau di Barat itu beragam juga, ada yang Muslim, ada yang tidak, seperti itu ya. Jadi saya membagi feminisme di Barat itu, bukan saya yang membagi ya. Feminisme di Barat itu beragam ya, tapi kebanyakan dia tidak berdasar agama. Seperti misalnya feminis liberal, mereka melihat sumber ketidakadilan itu adalah ketidaksamaan akses ya, sehingga kemudian mereka berjuang untuk membuka akses. Misalnya dulu perempuan tuh nggak boleh kuliah gitu, tapi kemudian diperjuangkan, kemudian dibuka aksesnya, boleh perempuan mengakses pendidikan, tapi hanya ilmu sosial saja, tidak boleh ilmu-ilmu alam atau eksak gitu. Tapi kemudian diperjuangkan lagi, kemudian dibuka. Jadi ada gerakan feminisme itu dan beragam, seperti ada feminis liberal, radikal, itu karena beragamnya cara pandang perempuan tentang apa yang menjadi sumber ketidakadilan. Nah, sementara di negara Indonesia, saya lebih mengkategorikan feminisme itu kepada tiga, yaitu feminisme Islamis, kemudian sekuler, dan Muslim. Jadi kalau Islamis itu mereka adalah para aktivis perempuan di kelompok Islamis. Sebetulnya mereka tidak mau disebut sebagai feminis ya, karena mereka anti Barat, sehingga mereka anti feminis, dan mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah komplementari, saling melengkapi, tapi laki-laki menjadi imam. Jadi dia sudah ada determinasi bahwa laki-laki lah yang menjadi imam, perempuan itu adalah di mengurus rumah tangga, walaupun mereka menegasikan apa yang terjadi, yaitu dengan berkiprah aktif di luar rumah gitu, dan menggunakan perjuangan feminis untuk mereka berkiprah di luar rumah gitu ya, seperti para perempuan istri-istri yang apa namanya dari PKS seperti itu. Kemudian feminis sekuler, mereka tidak menggunakan
apa namanya Al-Qur'an ataupun hadis, tapi mereka menggunakan konstitusi ataupun international law yang bisa dijadikan dasar untuk mendukung kesetaraan dan keadilan. Nah, yang ketiga adalah Muslim feminis. Muslim feminis itu memandang bahwa Al-Qur'an dan hadis itu sebagai firman Tuhan dan sabda Nabi itu pasti mendukung keadilan, tapi disalahgunakan dengan diinterpretasi dari kacamata patriarki sehingga kemudian diperlukan reinterpretasi dari perspektif gender. Jadi pengetahuan tentang feminisme ini harus luas gitu ya, memandang di beda konteksnya, beda penggunaannya gitu. Dan memang manusia itu sendiri beragam. Jadi tidak bisa ketika kita mengatakan oke, feminis muslim kemudian disakompet daunkeun gitu ya, digeneralisir seolah-olah sama gitu. Beda. Di barat sendiri beragam, di Indonesia sendiri beragam gitu ya. Itu dulu Iya. Mas Ahmad Saiful. Makasih Prof. Jadi memang berbeda ya antara feminisme di Islam dengan di Barat gitu ya. Kalau di Islam ya tetap pada koridor-koridor yang merujuk pada sumber-sumber Islam itu sendiri ya. Kalau Barat memang dia punya perspektif yang berbeda berkaitan dengan hal itu. Nah, Ya, begini Prof. walaupun ada kesamaan ya, itu untuk mencapai keadilan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Cuma kan karena kita budayanya patriarki yang sangat misoginis dan pengetahuan yang kurang sehingga kemudian ya itu nyakompet daun ke overgeneralizing gitu ya, as if everything is the same gitu ya. Dan tentu saja punya karena memang misoginis, jadi benci aja apapun yang berbau-bau feminis, padahal itu tergantung definisi bagaimana kita mendefinisikan. Jadi feminisme itu bukan para perempuan yang membenci laki-laki ya, ingin berkompetisi dengan laki-laki. Saya sendiri mendefinisikan feminisme itu adalah sebuah kesadaran akan adanya ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin dan upaya untuk mengakhiri ketidakadilan itu ya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dengan definisi itu kita melihat Rasul juga menyadari akan adanya ketidakadilan terhadap perempuan dan kemudian berupaya untuk mengakhiri ketidakadilan itu, maka dia bisa juga dilabeli sebagai feminis secara substantif walaupun kata ini belum ada saat itu gitu ya. Kita memang meminjam istilah feminis, tapi saya kira kita harus tak kenal kata sayang. Orang-orang Barat juga ada kan yang Islamofobik dan karena ketidaktahuan mereka kemudian mereka menjelek-jelekan Islam gitu ya. Jadi ketidaktahuan itulah yang menjadi sumber masalahnya ya. Baik Prof. Tadi bicara tentang masalah keadilan. Mungkin ini terakhir Prof. Kalau pada perihal keadilan kemudian dalam konteks kekinian yang banyak menjadi tulang punggung itu adalah perempuan, tidak sedikit maksudnya. Kalau ditarik pada wilayah kewarisan bisa menjadi setara atau tidak Prof pada akhirnya antara laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak? Jadi gini, membaca Al-Quran itu tergantung metodologinya ya. Misalnya mayoritas mengklasifikasikan ayat yang jelas itu adalah ayat yang qot'i, seperti misalnya ayat tentang pembagian waris. Tapi Mas Dar F. Masudi memiliki pandangan yang berbeda. Mas Dar F. Masudi membagi Al-Quran itu kepada ayat-ayat fundamental dan instrumental. Jadi ayat-ayat fundamental itu adalah ayat yang tidak lekang dimakan zaman, yaitu misalnya yang isinya tentang keesaan Allah, bahwa keadilan itu penting untuk ditegakkan. Ini kapanpun dimanapun Allah itu esa, meskipun zaman digital atau apa kompleks, tidak perlu kita butuh Tuhan itu lebih dari satu ya. Bahwa keadilan itu harus ditegakkan, itu tidak perlu diijtihadi, kapanpun dimanapun itu pasti jadi nilai fundamental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Tapi bagaimana cara mencapai keadaan melaksanakan keadilan ini, misalnya dalam hal waris ya, ditetapkan misalnya dalam surah An-Nisa ayat 11-12 misalnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain, misalnya seperti itu ya. Jadi Mas Masudi memandang ayat tentang waris ini termasuk kategori ayat yang instrumental, bukan fundamental. Yang fundamental dari pembagian waris adalah keadilannya, mencapai keadilannya. Sementara how to-nya, bagaimana cara membagikannya supaya mencapai keadilan, itu
secara literal disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11-12 misalnya, yaitu ya tentang lidzakari mithlu hadzil unthayain ya. Mayoritas umat muslim yang kurang belajar tentang waris menganggap bahwa dalam Islam waris perempuan itu setengah bagian dari laki-laki. Ini ada benarnya, tapi tidak semuanya benar, karena sebetulnya ketentuan perempuan mendapat setengah dari laki-laki yang disebutkan secara literal itu hanya ketika posisinya sebagai anak dan sebagai suami atau istri. Sementara kalau sebagai orang tua, ayah atau ibu, itu pembagiannya beda. Jadi kalau ayah ibu itu kalau si mati punya anak, maka sama-sama mendapat 1/6. Ayah loh, sama ibu tuh sama-sama 1/6. Kalau si mati itu tidak punya anak, maka ibu memiliki 1/3 dan ayah itu asobah gitu. Dan kalau ayah asobah itu bisa lebih sedikit daripada 1/3 gitu ya. Dan itu pun yang kenapa kok lidzakari mithlu hadzil unthayain ya? Itu karena gender itu terkait dengan gender. Gender itu adalah idealitas yang dikonstruksi oleh suatu masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Jadi idealitas pada masa turunnya ayat adalah bahwa suami menafkahi istrinya. Dan Islam sebagai agama keadilan, dia memberikan hak yang lebih besar kepada mereka yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Mencari nafkah itu berat dan besar gitu ya, sehingga kemudian kepada mereka yang mencari nafkah diberikan hak yang lebih besar. Itu nempelnya bukan kepada jenis kelaminnya, tapi kepada tanggung jawab yang diembannya. Siapapun yang mencari nafkah, dia berhak untuk mendapatkan waris yang lebih besar, mau laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau laki-laki yang sekarang itu lagi cari nafkah, dia mendapatkan hak yang lebih besar, adil gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mencari nafkah hanya perempuan, perempuan bisa mendapatkan hak yang lebih besar juga. Jadi bukan hanya karena laki-laki tiba-tiba Anda menerima waris. Jadi kayak misalnya kita itu mahasiswa, tidak semua mahasiswa bisa dapat nilai A, hanya mahasiswa yang hadir, melaksanakan tugas, ikut ujian tengah semester, ujian akhir semester, yang bisa mendapatkan nilai A atau B. Tidak semua yang berstatus mahasiswa bisa mendapatkan nilai. Kalau misalnya dia tidak hadir atau tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak berhak. Jadi hak itu sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Belum lagi misalnya ada interpretasi misalnya tentang dengan teori hudud ya, teori hudud dari Syahrur ya. Jadi Syahrur itu memahami lidzakari mithlu hadzil unthayain itu yaitu ada batas terendah. Jadi itu bahwa perempuan minimal mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Laki-laki maksimal mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Kenapa demikian? Karena kenapa perempuan hanya ada batas minimal? Karena zaman dulu sebelum datangnya Islam, perempuan nggak dapat waris. Dia hanya bisa diwariskan bahkan dan tidak mendapat waris. Maka gerakan transformasi ke ajaran Islam adalah memberikan hak waris dulu minimal setengah. Berarti tidak ada batas maksimal. Kalau laki-laki dulu kenapa dibatasi 2 kali lipat dari perempuan? Karena dulu sebelum Islam semua waris itu untuk laki-laki, tidak ada batas. Setelah ada Islam dibatasi maksimal 2 kali bagian dari perempuan. Itu artinya kalau misalnya perempuan mendapat setengah, laki-laki 1, itu masuk dalam rumus teori hudud. Kemudian kalau misalnya perempuan dapat 1, laki-laki dapat 1, masuk ke rumus juga. Perempuan dapat 2 sekalipun, laki-laki nggak dapat, itu masih masuk rumus lidzakari mithlu hadzil unthayain dalam teori batasnya Syahrur. Tapi yang terjadi, misalnya walaupun Islam sudah mengubahnya, yang terjadi dalam realitas, ini misalnya di Arab ataupun di India yang sangat kuat patriarkinya, ketika seorang ayah ataupun ibu meninggal dan meninggalkan harta untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan, si laki-laki bilang begini, Dek, nggak usah ya ambil hak waris, udah kita bersatu aja, adek tinggal di sini, nanti kan adek didikahi oleh suami dan dapat nafkah. Itulah yang yata'adda hududallah, yang melampaui batas. Ketika Allah sudah membatasi minimal perempuan setengah, tidak diberikan juga. Itu dulu ya. Ini bisa kontroversial karena metodologi cara membaca ayat yang berbeda ya. Menarik tadi teori Syahrur tentang hadul a'la hadul adna tadi itu berkaitan dengan teori batas itu. Ini terakhir Prof nih. Bagaimana kemudian membaca hadis-hadis yang dinilai misoginis seperti keharusan istri taat pada suami, bagaimana mengkritisi hal tersebut? Oke, gini ya.
Ini sebetulnya kebetulan ini materi kuliah saya yang baru kemarin hari Jumat, jadi saya masih ingat. Jadi kriteria istri solehah di dalam Al-Quran itu beda dengan hadis. Jadi yang ikuti aja yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 34, kriteria perempuan soleh itu adalah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi perempuan yang soleh itu adalah yang qonitat. Ya, qonitat itu dalam tafsir-tafsir klasik saya kelompokkan kepada 3. Ada yang mengartikannya qonitat itu adalah taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami, yang ketiga taat kepada Allah dan suami. Tapi sebetulnya kalau kita melakukan pemahaman mengartikan qonitat dengan tafsirul Quran bil Quran, kita bisa lihat surat At-Tahrim 11-12. Ya, di situ digambarkan bahwa wakanat minal qonitin itu ada 2 perempuan yang dicontohkan menjadi qonitin itu ada 2, yaitu Imro'atu Fir'aun. Imro'atu Fir'aun itu taat kepada Allah, tidak taat kepada Fir'aun yang memerintahkan dia untuk menuhankan Fir'aun kan. Yang kedua adalah Maryam. Maryam itu disebutkan dia tidak punya suami, tapi Allah nafhur ruh gitu ya, meniupkan ruhnya sehingga kemudian dia bisa melahirkan Isa. Jadi menurut saya arti dari qonitat itu hanya taat kepada Allah, karena yang dicontohkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim itu Imro'atu Fir'aun dan Maryam, dan justru itu pesannya menegasikan keinginan masyarakat yang selalu menekankan ketaatan itu hanya kepada suami. Nah, ini sendiri bisa dilihat di hadis. Hadis itu mengidealkan perempuan yang apa namanya, perempuan yang, maaf itu sudah saya sudah ditelepon karena memang ada acara sebentar ya. Jadi saya distraksi. Jadi di situ kriteria perempuan yang soleh menurut hadis itu tasun nadirin, yang enak dilihat. Yang kedua adalah yang ida amar toka atau atka. Jadi kalau disuruh itu menuruti. Dan yang ketiga adalah, ini yang ketiga sama dengan kriteria dalam surat An-Nisa ayat 34, yaitu bahwa dia memelihara harta dan dirinya ketika suaminya tidak ada gitu. Nah, itu sama yang kriteria yang ketiga itu sama dengan kriteria dalam Al-Qur'an, yaitu kan fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi dia memelihara diri ketika suaminya tidak ada gitu. Jadi yang lebih kuat Al-Qur'an. Perempuan soleh itu bukan taat kepada suami, tapi karena kita itu bersama, jadi sebaiknya saling menghormati dan saling berperilaku yang saling menyenangkan pasangannya, yaitu misalnya dengan setia, saling memenuhi keinginan masing-masing, itu dianjurkan, tapi sifatnya resiprokal, seperti wa'ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Muasyarah itu kesalingan, jadi saling memperlakukan pasangan dengan baik. Itu saja ya. Ya, Prof. Makasih Prof penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan. Waktu juga yang telah menentukan kita untuk menyudahi diskusi kita pada hari ini. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan yang tadi Prof sampaikan dari awal sampai akhir bisa membuka ya cakrawala atau pemikiran kita semua bahwa Islam adalah agama yang sangat ramah terhadap perempuan. Gitu ya. Terima kasih Prof, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Insya Allah besok juga kita bisa bertemu lagi dalam diskusi sore sesi Ramadan ini dengan tema yang berbeda. Terima kasih Prof Nina, sehat terus. Ada kekhilafan tadi agak dari kami semuanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.